Halo semua, perkenalkan, kami dari kelompok 1 PT Jellyfish yang beranggotakan saya Radityo Rizky, Brigjen S. Imamora, dan Windu Andira akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami terkait tugas 3 dari mata kuliah konfigurasi ERP. Oke, berikut ini adalah agenda dari presentasi ini dari profil perusahaan hingga lesson learn. Oke, next. Nah, PT Jellyfish ini adalah perusahaan yang menyediakan layanan jasa seperti diantaranya cleaning service, service AC, dan perbaikan mobil. Next. Nah, jasa-jasa yang ditawarkan adalah cleaning service itu menawarkan jasa untuk membersihkan rumah, kantor, apartemen, dan lingkungan lainnya di daerah Jabodetabek. Untuk service AC, menawarkan jasa cuci AC, perbaikan AC, bongkar pasang AC, dan isi freon AC. Berikutnya untuk perbaikan mobil, melayani servis mobil untuk servis berkala, servis spare part, oli, rem, dan bagian-bagian lainnya. Oke, next. Nah, pada PT Jellyfish ini terdapat beberapa divisi, seperti diantaranya pertama adalah divisi purchasing yang mengurus melakukan pembelian produk dari vendor. Kemudian ada juga divisi sales untuk mengelola pembelian jasa yang ditawarkan. Kemudian ada juga divisi accounting untuk mengelola pembayaran dan pencatatan di jurnal. Untuk yang keempat, terdapat divisi inventory untuk mengelola barang-barang yang terdapat pada gudang PT Jellyfish. Selain itu ada juga divisi IT support yang untuk mengembangkan sistem dan IT perusahaan. Ada juga divisi HR atau human resource untuk mengelola sumber daya dan karyawan-karyawan yang terdapat pada perusahaan. Dan juga ada terakhir ada divisi operasional untuk melakukan servis mobil, servis AC, dan perbaikan mobil. Oke, jadi untuk mendukung proses bisnis yang dilakukan oleh PT Jellyfish menggunakan sistem ERP Odoo yang mana akan menggunakan beberapa modul berikut ini. Next. Oke, pertama kami menggunakan modul inventory yang digunakan untuk mengelola inventory dari PT Jellyfish. Kemudian kami juga menggunakan modul purchasing atau purchase untuk melakukan pembelian terhadap produk yang dibutuhkan oleh PT Jellyfish. Selanjutnya, kami menggunakan modul sales untuk mengelola penjualan kami, baik berupa jasa maupun produk, saat melakukan service. Kemudian kami menggunakan modul accounting untuk pembukuan ya, untuk mengelola keuangan dari PT Jellyfish. Selanjutnya, kami menggunakan modul employee untuk mengelola informasi dari tenaga kerja pada PT Jellyfish. Dan terakhir, kami menggunakan modul kontak untuk mengelola kontak customer dan juga vendor dari PT Jellyfish. Next. Oke, di sini merupakan contoh transaksi yang mungkin akan terjadi di PT Jellyfish. Transaksi pertama contohnya adalah pada tanggal 14 Juni 2021, PT Jellyfish melakukan pemesanan terhadap peralatan kebersihan kepada CV Aing Maung. Adem berupa 10 kemoceng seharga 50.000 satuannya, kemudian 5 vacuum cleaner seharga Rp250.000, dan 20 sapu lidi seharga Rp50.000. Dengan pembayaran dilakukan nanti setelah pemesanan itu sampai. Terus transaksi kedua itu pada tanggal 15 Juni 2021, PT Jellyfish memberikan layanan terhadap servis berkala, yaitu servis mobil ya. Sejumlah 20 mobil di PT Bank Zamrud IND, seharga Rp700.000, beserta penjualan spare part yang dibutuhkan pada servisnya itu, berupa 10 buah oli mesin seharga Rp400.000, 10 filter oli seharga Rp700.000, 10 filter udara seharga Rp750.000, dan 20 busi seharga Rp55.000. Dan transaksi terakhir pada tanggal 16 Juni, PT Jellyfish kembali melakukan pembelian, namun di sini terhadap onderdil mobil kepada PT Kren, berupa oli mesin sejumlah 50 buah seharga Rp400.000, dan busi sejumlah 50 buah seharga Rp55.000. Next. Oke, berikut ini hasil dari transaksi pertama, yaitu transaksi pembelian kepada CV Aing Maung Adem. Dan transaksi ini dilakukan menggunakan modul purchase. Next. Oke, di sini merupakan contoh transaksi kedua tadi yang dilakukan menggunakan modul sales. Next. Oke, transaksi ketiga ini sama seperti pertama, menggunakan modul purchase. Baik. Berikutnya, saya akan menjelaskan modul Odoo yang dikembangkan oleh PT Jellyfish.
Jadi terkait kebutuhan untuk mengelola employee, PT Jellyfish mengembangkan sebuah modul yang bertujuan untuk membuat sebuah report jika seorang employee melakukan sebuah pelanggaran. Dan modul itu kami beri nama Employee Ticket. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, modul Employee Ticket ini sebuah modul ekstra, nanti dapat di-download secara free dari App Store, dan yang akan digunakan oleh karyawan PT Jellyfish untuk melakukan pelaporan karyawan lainnya jika melakukan perbuatan yang kurang baik. Nantinya laporan tersebut akan dilihat oleh HR Manager sehingga dapat memberikan evaluasi atau feedback terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran tersebut. Nah, untuk apps-nya dapat diakses melalui link berikut ini. Kemudian saya akan coba untuk mendemokan bagaimana cara menggunakan modul Employee Ticket ini. Untuk mendownload modul kami ini, Employee Ticket, bisa langsung pergi ke App Store. Di sini langsung bisa diketik di kotak pencariannya Employee Ticket. Kemudian di sini langsung muncul modul Employee Ticket, bisa langsung di-download di sini. Dan nantinya ditambahkan dengan step bagaimana kita menambahkan modul add-ons pada U12. Oke, saya akan coba mendemokan penggunaan modul Employee Ticket ini. Pertama, kita akan login sebagai employee. Nah, di sini employee sebagai adalah Jack Wave. Kita akan login ke Odoo ERP Jellyfish. Nah, di sini nanti si Jack Wave ini akan mencoba melaporkan seorang karyawan yang melakukan perbuatan yang kurang baik kepada HR Manager. Nah, tentunya melalui modul Employee Ticket ini nanti si Jack Wave tinggal membuat sebuah tiket melalui modul Employee Ticket yang akan dilaporkan ke HR Manager. Kita akan langsung buka. Di sini kami sudah install untuk modul Employee Ticket-nya. Untuk membuat sebuah laporan jika terjadi sebuah permasalahan antar karyawan, nanti karyawan tersebut dapat membuat laporan dengan menekan tombol create di sini untuk membuat laporan baru. Kemudian di sini dituliskan untuk subjek dari laporannya. Di sini kita akan coba memasukkan case yang kami buat sebelumnya. Di sini terjadi permasalahan, yaitu di mana pada hari Jumat tanggal 11 Juni, Jack Wave sedang melakukan pembersihan AC pada customer. Rekan kerjanya si Henry Thanos. Tapi saat melakukan pekerjaan, si Henry Thanos ini mencemooh hasil kerja dari si Jack Wave. Di sini si Henry Thanos melakukan pencemooh. Jadi melakukan cemooh terhadap si Jack Wave, dan di sini Jack Wave ingin melaporkan kepada HR Manager sehingga nanti si Henry Thanos ini dapat dievaluasi atau diberikan kritik atau feedback. Nah, kita akan memasukkan di sini subjeknya yaitu celaan rasis ketika membersihkan AC. Kemudian di sini kita akan memasukkan employee yang dilaporkan oleh si Jack Wave ini, yaitu tadi si Henry Thanos. Nah, kemudian kita di sini bisa memilih kategori dari perbuatan si Henry Thanos ini. Di sini kita bisa buat sebagai head speech, kemudian tanggal kejadian tersebut yaitu tanggal 11 Juli. Nah, kemudian kita bisa di sini memberikan deskripsi dari permasalahan tersebut sehingga HR Manager mengetahui secara detail apa permasalahan yang terjadi untuk dapat memberikan evaluasi kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Kita tambahkan di sini untuk deskripsinya. Kemudian kita save untuk laporan yang dibuat oleh si Jack Wave. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tiket atau laporan yang dikirimkan oleh si Jack Wave sudah berhasil dibuat, dan ini nantinya dapat dilihat oleh HR Manager. Nah, kita akan coba membuat satu laporan lagi dengan user yang berbeda. Kita akan logout dari si Jack Wave. Kemudian kita akan coba buat laporan atau tiket dari di sini usernya adalah Brijan Simamora, dan nantinya si HR Manager akan melihat semua laporan yang datang dari employee-nya.
Jadi modul tiket ini tentunya si employee hanya bisa mengakses tiket yang dia buat, dan si HR manager bisa mengakses semua tiket dari si employee atau karyawannya. Nah, di sini tidak ada tiket yang dibuat oleh si Jekwi tadi karena sama-sama sebagai employee di PT Jellyfish. Kita akan coba create tiket baru dari si Brigjen S Simamura. Nah, di sini kita misalkan subjeknya adalah pencurian barang atau properti kantor. Nah, di sini misalnya yang melakukan pencuriannya adalah Daruna Nugroho. Nah, kemudian di sini kategorinya bisa dipilih misalnya adalah F. Kemudian date-nya, misalnya pencurian dilakukan pada tanggal 10. Kemudian di sini bisa dijelaskan lebih detailnya. Misalnya Daruna mencuri barang kantor dari gudang. Oke. Nah, ini nanti tinggal ditekan tombol save untuk menyimpan tiket ini. Kemudian kita akan coba login yang sebagai HR manager. Nantinya dia bisa melihat semua laporan yang dilaporkan oleh semua employee-nya. Kita akan logout dari Brigjen S Simamura. Di sini sebagai HR manager adalah kita coba dengan user PT Jellyfish. Kita akan lihat laporan-laporan yang dilaporkan oleh employee yang bekerja di PT Jellyfish. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil. Di sini kita akan coba buka untuk modul employee tiketnya. Nah, di sini terdapat laporan-laporan yang dilaporkan oleh employee yang bekerja di PT Jellyfish. Jadi, si HR manager di sini bisa melihat laporan yang dikirimkan, yang dilaporkan oleh employee-nya. Kemudian ini nanti akan dievaluasi, akan diberikan feedback jika benar terjadi permasalahan ini. Oke, untuk laporan ini juga nantinya di sini bisa diedit dan juga bisa di-delete. Jadi bisa di-create, di-read, di-update, dan di-delete. Kemudian berikutnya, untuk modul employee ticket ini sendiri, nantinya akan dikembangkan lagi oleh PT Jellyfish, sehingga dapat melaporkan berbagai permasalahan yang ada di PT Jellyfish. Oke, mungkin demikian untuk demo dari modul yang kami kembangkan di PT Jellyfish, yaitu modul employee ticket. Berikutnya, kami akan menjelaskan lesson learned yang kami dapatkan selama mengikuti perkuliahan mata kuliah konfigurasi ERP ini. Mungkin teman saya akan membagikan terlebih dahulu pengalamannya selama mengikuti perkuliahan ini. Oke, pertama lesson learned yang kelompok kami rasakan itu upgrade modul perlu dilakukan jika terjadi perubahan pada modul yang sedang dikembangkan. Terus restart service UDU itu juga perlu dilakukan jika perubahan pada modul yang sedang dikembangkan berupa perubahan pada models. Nah, yang kedua, selain memahami teknis pemrograman, pengembangan UDU juga perlu memahami bisnis proses dari suatu perusahaan. Yang ketiga, UDU Community merupakan ERP open source terbaik saat ini. Dan untuk yang keempat, nah semakin terus meningkatnya inovasi dalam proses bisnis, hal tersebut juga membutuhkan modul yang semakin kompatibel untuk dapat mendukungnya. Nah, untuk yang poin yang kelima, mempelajari pembuatan modul membutuhkan latihan dan penguasaan materi mengenai UDU yang cukup intensif untuk dapat efektif dan efisien.
Dan yang terakhir, pengembangan modul secara berkelompok lebih mudah jika menggunakan Git. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1 Jellyfish. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.